Pada kesempatan kali ini saya mewakili atas nama LBMNU MWC Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka ingin memulai untuk memberikan satu kebaikan. Di antaranya adalah kita bersama-sama mengkaji isi dari sebuah kitab yang sangat bagus dan sangat populer di kalangan pondok pesantren, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Karena seperti yang tertulis dalam kitab tersebut, bahwa umat manusia dalam menuntut ilmu itu terbagi ke dalam 3 golongan. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala 3 ahwali. Ketahuilah bahwa manusia dalam menuntut ilmu itu terbagi dalam 3 tingkah. Yang pertama disebut al-faizin, yang kedua disebut al-mukhatirin, dan yang ketiga disebut al-halikin. Yang pertama yaitu rajulun talabal ilma yattakhidha bihi zadahu ilal ma'ad walam yaqsid bihi illa wajhallah wad darul akhirah fahada minal faizin. Yang pertama yaitu adalah seseorang yang dalam menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk menambah bekal, untuk supaya dia bisa kembali kepada Allah dengan bekal yang cukup, dan dia tidak punya niat apapun kecuali wajhullah, kecuali ridha Allah dan untuk kepentingan akhirat. Dan ini termasuk orang-orang yang faizin, orang-orang yang bahagia. Yang kedua yaitu rajulun talabahu liyasta'ina bi ala hayatihi al-ajilah wa yanalahu bi'iz wal jah wal mal wa huwa alimun bidzalika mustashir fi qalbi bukakatun. Yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu dengan tujuan agar menjadi penolong dalam kehidupannya, penolong dalam memperoleh kemuliaan, memperoleh pangkat, bahkan memperoleh harta benda, sehingga dia itu merupakan orang yang pintar akan hal tersebut, tapi dalam hatinya itu terdapat satu kotoran, dan ini termasuk minal mukhatirin, orang yang sangat dikhawatirkan. Fa'in ajalahu ajalahu qabla taubah kifa alaihi su'al khatimah. Kalau seumpama dia meninggal sebelum bertobat, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang ketiga adalah rajulun yang menuntut ilmu, seseorang yang menuntut ilmu untuk istahwadai syaitan, yang dalam memperolehnya itu ada campur tangan syaitan. Kalau seumpama dia meninggal sebelum bertobat, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian yang ketiga adalah rajulun yang menuntut ilmu, seseorang yang menuntut ilmu untuk istahwadai syaitan, yang dalam memperolehnya itu ada campur tangan syaitan. Fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsur bil mal wa tafakhur bil jah wa ta'azzuz bi kathratil ittiba. Sehingga ketika dia telah mendapatkan ilmu, setan akan mengarahkan orang tersebut untuk lebih memperbanyak harta, untuk lebih menyombongkan akan pangkat, bahkan
lebih membangga-banggakan akan banyaknya pengikut. Dan ini merupakan minal halikin, orang-orang yang akan merusak tatanan kehidupan kita, terutama tatanan kehidupan beragama. Oleh sebab itu, kita sebagai kalangan Nahdiyin, kita sebagai orang-orang yang mengerti akan ahlu sunnah wal jamaah, kita yang mengaku sebagai pencinta Rasul dan pencinta sunnah Nabi dan para ulama serta tabi'in, sudah sepantasnya kita memposisikan menuntut ilmu itu dari golongan faizin. Kita tuntut ilmu setinggi-tingginya sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, sebagai bentuk tugas kita akan kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita untuk lebih meningkatkan potensi kita dalam beragama, sehingga kita bisa mendapatkan bekal yang cukup ke kita ketika menghadap Allah di yaumil akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersama-sama dimulai dari sekarang untuk lebih meningkatkan potensi keagamaan kita. Kita bahas, kita gunakan banom-banom yang sudah ada dalam MWCNU, terutama LBMNU. Kita bahas, kita pecahkan bersama-sama permasalahan yang baru bersama LBMNU. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.